Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Bu ya. Ya di sini Fadli mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah mau menyempatkan hadir di pertemuan kelompok kita Bu ya, atau pertemuan bulanan Bu ya, atau yang disebut dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga harapan Bu ya. Oke Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman ya. Oke Bu, pertemuan kita pada siang hari ini di sini kita akan membahas tentang modul 4 Bu ya, yaitu tentang perlindungan anak Bu ya, tentang perlindungan anak Bu ya. Nah, jadi di sini kita tentang materi perlindungan anak, yaitu tentang materi pengertian anak dan hak anak ya. Oke. Kini sebelum kita lanjut ke materi, di sini kita ice breaking dulu Bu ya. Di sini Fadli ada permainan, itu permainan sambil bernyanyi Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu nanti mengikuti gerakan Fadli Bu ya. Jadi seperti ini gerakannya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Nah, kira-kira ibu bisa gak? Bisa. Coba saya ulangi sekali lagi dulu Bu ya, nanti ikuti gerakan saya Bu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Oke, sekarang kita sama-sama Bu ya. Ayo semuanya berdiri nih, Oke ya, ikuti gerakan saya Bu ya. Semuanya bernyanyi Bu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sekali lagi Bu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke Bu, mungkin sepertinya di sini sudah fokus Bu ya ke frekuensi yang sama Bu ya, atau ke pertemuan kelompok kita Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Oke Bu, pada siang hari ini kita masuk ke materi modul perlindungan anak Bu ya, atau modul 4 Bu ya, yang mana di pertemuan kita kali ini kita masuk ke sesi pertama, yaitu tentang pengertian anak dan hak anak. Oke, sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pengertian anak? Apa itu anak? Coba. Anak yang dilahirkan.
Ya. Ya, angkat tangan. Siapa namanya itu? Saya. Ya, Mbak Kempot. Ya, apa itu? Anak itu yang dilahirkan. Iya, benar sekali. Kita kasih aplaus untuk Mbak Kempot dulu. Oke, sekarang ada ibu lain nggak yang tahu apa itu pengertian anak? Saya. Ya, apa Ibu Rindut? Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Iya, benar sekali Ibu Rindut. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Rindut. Oke, Bu ya. Nah, jadi Bu ya di sini anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Bu ya. Termasuk yang masih di dalam kandungan, Bu ya. Jadi, pengertian anak itu adalah anak atau orang kecil. Jadi, anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi masih kanak-kanak, Bu ya. Jadi termasuk yang masih di dalam kandungan ibu hamil itu termasuk pengertian anak, Bu ya. Nah, jadi pengertian anak tadi paham, Bu ya? Ya. Ini anak tadi itu seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi termasuk yang masih di dalam kandungan juga, Bu ya. Nah, sekarang hak anak. Nah, kira-kira itu hak anak itu apa saja sih, Bu? Kira-kira hak anak itu, Bu? Kasih sayang. Ya. Pendidikan. Ya, betul. Jadi Bu ya, hak anak itu macam-macam. Bisa kasih sayang, bisa pendidikan. Itu kasih sayang itu dari siapa itu kasih sayang? Orang tua. Ya, dari orang tua. Jadi Bu ya, di sini Bu ya, hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area, Bu ya. Nah, itu menurut Umar Seno Aji yang ada di toolkit ini, Bu ya, atau di spanduk lah bahasa kita, Bu ya. Ya, Bu ya. Nah, sekarang Bu ya, kira-kira Bu ya, nah di sini Bu ya, hak anak itu yang apa yang ada di keseharian kita itu apa saja sih hak anak, Bu? Bermain. Ya, hak bermain, hak makan, ya itu betul, Bu ya. Tidur. Ya itu. Nah, jadi gini Bu ya, dimasukkan hak anak itu Bu, yang pertama itu kasih sayang ya. Jadi anak itu mempunyai hak kasih sayang yang didapat dari orang tuanya, Bu ya. Jadi orang tua itu wajib memberikan kasih sayang, Bu ya, kepada anaknya. Jadi kalau orang tua itu tidak memberikan full kasih sayang, berarti orang tua tadi sudah menghilangkan hak anak, Bu ya. Jadi di sini Bu ya definisinya, jadi hak anak itu dapat diartikan yaitu hak melekat atau hak asasi pada diri anak. Yang kedua, hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, itu hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Nah, yang keempat itu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak terpenuhi, itu sama dengan pelanggaran hak, Bu ya. Nah, jika orang tua tidak memenuhi, itu sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Orang tua tidak mampu sama dengan negara harus mengambil alih. Jadi kalau orang tua tidak mampu, negara harus mengambil alih. Anak itu bisa dimasukkan ke panti asuhan misalkan ya, kalau dia tidak memperoleh hak sebagai anak tadi dari orang tuanya, Bu ya. Nah, Bu ya, di sini Bu ya, kita di sini kita mempelajari hak-hak anak dulu, Bu. Nah, kira-kira Bu di rumah itu Bu macam-macam hak anak itu banyak nih, Bu. Nah, itu ya hak memperoleh makanan yang bergizi, itu sama dengan hak. Itu hak mendapatkan pendidikan, itu hak juga, Bu ya. Jadi hak mendapatkan kasih sayang seperti Ibu Rinda tadi yang dikatakan ya. Hak apa namanya? Hak bermain juga, Bu ya. Jadi macam-macam, Bu ya, jadi hak anak. Jadi kita sebagai orang tua harus mewujudkan, harus memberikan hak-hak anak kita, terutama hak kasih sayang. Karena apa, Bu ya? Karena dari kecil kalau kita sudah memberikan hak kasih sayang, itu akan membangun chemistry antara anak dan orang tua, Bu ya. Nah, Bu ya, jadi di sini Bu ya, di sini kita harus memperhatikan. Nah, Bu, di sini ada 5 klaster hak anak, Bu. Nah, Bu ya. Nah, yang pertama itu hak sipil dan hak kebebasan, Bu ya. Nah, di sini Bu ya ada hak sipil dan hak kebebasan. Nah, hak sipil dan hak kebebasan itu maksudnya hak itu seperti anak itu terdaftar di KK maksudnya, Bu ya. Hak kebebasan, hak bebas, Bu ya maksudnya, Bu ya. Nah, yang kedua itu
ke lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Maksudnya di sini lingkungan, jadi orang tua harus memenuhi hak lingkungan. Jadi lingkungan itu harus yang baik Bu ya, supaya anak tersebut menjadi baik Bu ya. Nah, dan hak pengasuhan. Nah, di sini hak pengasuhan alternatif seandainya ini orang tua tunggal nih, atau maaf sebelumnya atau ayahnya sudah meninggal Bu ya. Nah, ibunya tadi bekerja, jadi anak tadi kurang mendapatkan hak kasih sayang. Nah, jadi di sini kan kita ada neneknya, ada bibinya, ada pamannya. Nah, jadi kita bisa dititipkan di pengasuhan alternatif seperti nenek ya. Jadi anak tadi tidak kehilangan haknya, kasih sayangnya tidak kehilangan, hak-haknya tadi tidak kehilangan, bisa diberikan oleh pamannya, bisa diberikan oleh neneknya Bu ya. Nah, sekarang yang klaster 3 yaitu hak kesehatan dan kesejahteraan dasar. Nah, maksud sini hak kesehatan itu anak tadi mempunyai hak seperti kalau sakit ya berobat, orang tuanya wajib mengobati anaknya Bu ya. Jadi hak tadi kesehatan tadi nyelala makan makanan yang bergizi, hak makan, kesejahteraan Bu ya. Jadi anak tadi dibelikan pakaian, itu hak-hak anak Bu ya. Nah, yang keempat ini hak pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, hak pendidikan yaitu hak bersekolah, ya, berpendidikan, belajar, ya. Nah, dan waktu luang itu adalah apa tadi, meluangkan waktu untuk anaknya, ya. Jangan sampai kasih sayang anak tadi berkurang terhadap orang tua, ya. Dan juga kegiatan budaya. Jadi orang tua tadi harus mengenalkan di kegiatan budaya di sekitarnya, ya. Itu ya. Nah, yang kelima yaitu hak langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ini biasanya dibutuhkan untuk anak-anak yang keterbelakangan. Ya, hak khusus itu maksudnya ya diperhatikan, perhatian lebih, ya. Berarti sudah makan belum nak, ya. Sekolah tadi apa sih yang dipelajari, dapat berapa anak, gitu kan, Bu ya. Oke, sampai sini Ibu sudah paham Bu ya masalah pengertian anak dan hak anak Bu ya. Iya, oke Bu ya. Nah, mungkin kita bisa praktekkan. Jadi kita di sini kita tahu jadi bahwa hak-hak anak itu, oh iya itu hak anak. Jadi anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, Bu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Di bulan depan kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata saya yang menyinggung perasaan ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kasih aplaus untuk kita semua.